Di balik niat suci menunaikan ibadah umrah, muncul persoalan serius yang kini menjadi perhatian publik. Direktur Travel Umrah PT Travel Indonesia Perkasa melaporkan 3 agennya ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan dana calon jemaah. Namun, persoalan ini tidak berhenti di situ. Ketiga agen tersebut justru melapor balik sang direktur dengan tuduhan pencemaran nama baik, bahkan menyeret dugaan pelanggaran undang-undang penyelenggaraan ibadah umrah. Laporan hukum yang saling berhadapan ini pun memunculkan banyak tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Di mana letak tanggung jawab perusahaan? Dan yang paling penting, bagaimana nasib para calon jemaah yang telah mempercayakan dana dan niat ibadahnya? Untuk mengurai persoalan ini secara utuh, pada episode kali ini kami menghadirkan Direktur PT Travel Indonesia Perkasa, Ibu Nurlaili, yang akan menjelaskan langsung duduk perkara laporan hukum yang tengah berjalan, sekaligus sikap perusahaan terhadap para calon jemaah yang terdampak. Tribuners, Anda sedang menyaksikan episode 13 Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Halo Tribuners, saya Galmira dan Anda sedang menyaksikan podcast Saksi Kata Tribun Ternate. Nah Tribuners, Direktur Travel Umrah PT Travel Indonesia Perkasa sebelumnya melaporkan ketiga agennya ke kepolisian atas dugaan penipuan dan penggelapan dana calon jemaah. Di sisi lain, ketiga agen tersebut justru melapor balik sang direktur dengan tuduhan pencemaran nama baik, bahkan disertai dengan dugaan pelanggaran undang-undang penyelenggaraan ibadah umrah. Nah, situasi ini Tribuners kemudian memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi, di mana posisi tanggung jawab perusahaan, dan bagaimana nasib para calon jemaah yang telah mempercayakan dana dan niat ibadahnya. Untuk itu Tribuners, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini saya sudah bersama dengan Direktur PT Travel Indonesia Perkasa, Ibu Nurlaili, yang akan menjelaskan lebih lanjut soal laporan hukum yang saling berhadapan ini. Apa kabar Ibu Nurlaili? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggilnya Ibu Lili ya? Iya. Baik. Nah, Ibu Lili mungkin langsung saja bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi antara PT Travel dengan para agen ini dan juga masalah dengan calon jemaah ini. Ibu Lili, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Iga ya. Pada kesempatan hari ini saya hadir untuk memberikan sedikit keterangan ya bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah transaksi yang dilakukan oleh ketiga agen dan manajer operasional ya, yang saat ini dalam hal ini adalah Asnawi Ibrahim, ya, di mana transaksi tersebut ya di luar sepengetahuan saya ya. Jadi ketika Asnawi Ibrahim menawarkan mereka dengan harga paket umroh yang sangat murah ya, kemudian ketiga agen ini menjual ke jamaah ya, transaksi yang mereka lakukan ini tanpa sepengetahuan saya, tidak ada persetujuan dari saya. Mulai dari harga paket yang ditawarkan, kapan keberangkatan yang dijadwalkan, tidak ada persetujuan dari saya. Jadi dari Asnawi langsung ke tiga agen ini ya. Ketika Asnawi Ibrahim menawarkan harga paket yang sangat murah, ada berkisar 21, 23 dan 25 juta. Di sini harusnya ketiga agen ini mengkonfirmasi ya, ketika ditawarkan harga paket yang bukan dari biasanya, yang tidak sewajarnya, kemudian dalam jumlah yang banyak, karena di sini tadi ada dari tiga agen ini kan terdata ada yang 17 packs, ada yang 12 packs, ada yang 21 packs,
dengan harga yang sangat murah, dan ini tidak pernah ada di kami. Ya, tidak pernah ada di BT Travel Indonesia. Kami pernah punya cash keras namanya, tapi itu tidak banyak, hanya 2 per kacap. Itu bisa dibuktikan dengan hasil rapat kami ketika saya pernah mengumpulkan beberapa kepala cabang. Ya, di situ disepakati cash keras hanya ada 2. Nah, ketika mereka mendapatkan jumlah yang ditawarkan oleh Asnawi banyak, ya ada yang sampai lebih dari 10 berarti ini kan, hanya untuk kepada agen. Ini berarti kan harusnya dia mempertanyakan, ya, baik itu ke saya ataupun ke kepala cabang, karena kita punya kepala cabang di sini ya Mbak Iga ya, sehingga di sini bisa langsung diatasi bahwa tidak pernah ada penawaran paket seperti yang dijual Asnawi kepada mereka. Kalau misalkan sekarang agen bilang ini sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, ini tidak pernah saya ketahui ya. Karena dari hasil laporan ke saya itu tidak ada paket cash keras dalam jumlah yang banyak. Sesuai dengan aturan kami 2-4 paling banyak. Itu pun kalau milad. Tapi ketika keberangkatan biasanya, apalagi ini mereka dijadwalkan pada Desember ya. Desember itu kan high season ya. Harga hotel di sana naik 2-3 kali lipat. Mana ada saya membuka paket promo dengan harga 25 juta start Ternate, nggak ada. Jadi PTB Travel di angka 20 untuk 25 itu start from Jakarta ya, mulai dari 25. Ya, normalnya kami itu di 28.500 untuk start Jakarta. Kalau untuk Ternate sendiri kami 33.500. 33.500. Dan harga yang ditawarkan Bapak Asnawi itu dimulai 21. Ada yang 21. Ini juga saya tahunya ketika sudah rame ya, ketika mendata dari mereka agen, ada yang 21, ada yang 23, ada 24 dan ada yang 25. Pertanyaannya, ketika mereka mendapat harga yang sangat murah ini dengan rekrutmen calon jamaah yang cukup banyak, ada yang 21, ya, harusnya kan mereka mengkonfirmasi ke kami ya, Mbak Iga ya. Banyak loh ini loh, sedangkan biasanya kita paket cash keras itu nggak sebanyak itu dan tidak di harga itu. Ya, ketika mereka bilang ini sudah terjadi sebelum-sebelumnya loh. Sebelum-sebelumnya itu kapan? Saya nggak pernah tahu itu. Jadi Ibu Lili selaku direktur tidak pernah tahu, dan kapan mulai tahu ada yang tidak beres ini antara agen dan juga yang ini, yang untuk keberangkatan yang ini aja, karena kalau yang sebelum-sebelumnya itu semua sudah berangkat dan memang masuk manifestnya ke saya, artinya aliran dana yang mereka setorkan itu, misalkan mereka bilang ke Asnawi, ya kemarin mereka bilang kita setor ke Asnawi pun tetap berangkat, karena dia ada manifestnya di saya, dia masukin nama orang-orang ini di saya, jadi tetap lolos berangkat gitu. Tapi kalau kali ini kan jangankan aliran dananya ya, datanya saja tidak ada, tidak dilaporkan ke saya, bahkan laporan dari dia ke saya, kita tuh tidak ada keberangkatan. Ya, jadi baru terkuak ini ya dari laporan yang sudah mulai ramai ini terjadi penundaan keberangkatan yang mereka melakukan komunikasi langsung ke saya. Itu untuk salah satu dari 3 agen ini aja ya. Karena yang lainnya itu tidak ada sampai nanti ketika saya memanggil mereka baru bisa tahu dia punya jamaah. Kalau PTB Travel sendiri Ibu Lili, ada berapa agen yang ditempatkan di Ternate? Kalau untuk cabang Ternate ya, mereka itu kurang lebih yang saya tahu ya, yang mungkin ada yang belum terdata oleh kami, itu sekitar 9 orang ya, yang cabang dari Ternate itu sendiri. Jadi yang bermasalah calon jemaah tidak bisa berangkat ini dari 3 agen itu? 3 agen, 2 yang disebutkan itu memang tadinya mereka ada ya di sini di dalam grupnya, tapi satunya lagi itu tidak ada di dalam grup. Nah ini berarti kalau mendengar penjelasan dari Ibu Lili berarti permasalahannya itu ada di manajer operasional. Iya, putus sampai di situ. Jadi transaksi yang mereka lakukan ini hanya mereka dengan dia, tanpa melibatkan saya, tanpa berkoordinasi dengan saya, tanpa persetujuan saya.
Oke. Gitu. Nah, ini kan berarti 3 agen tersebut menjual produk yang ditawarkan Asnawi. Asnawi. Walaupun di bawah PT Travel, tapi PT Travel tidak memberikan harga itu. Tidak pernah menyetujui paket dengan harga yang seperti itu. Iya, 21 itu murah. Untuk keberangkatan di Desember pula, itu harga hotel lagi melonjak naik di sana. Oke. Nah, apakah mungkin ada indikasi apakah si manajer operasional mungkin bekerja sama dengan para agen, atau mungkin agen juga tidak mengetahui hal ini, atau seperti apa, Ibu? Nah, kalau motif itu mereka yang lebih tahu ya, Mbak Ija ya. Karena memang dari 2 agen ini, yang salah satunya saya tidak sebutkan karena memang di grup saya aja tidak ada ya. 2 itu orang yang paling dekat dengan si Asnawi ini. Oke. Gitu, yang segala sesuatunya berkoordinasi dengan Asnawi. Gitu. Tapi mungkin masih dugaan ya, Ibu ya. Iya. Jadi saya tidak tahu ya motifnya apa. Nah, ini kan tadi disebutkan bahwa aliran dana ini terputus di Asnawi. Maka bisa disimpulkan bahwa para calon jemaah yang mentransfer uang itu tidak pernah masuk ke rekening perusahaan. Iya, jangankan dananya, datanya saja tidak saya diberikan. Oke. Jadi dia betul-betul masuk ke rekening Asnawi Ibrahim. Oke. Nah, kalau mendengar seperti ini ya, Ibu ya, mungkin apakah perusahaan ini memiliki mekanisme pengawasan kah terhadap agen-agen yang ada ya? Jadi agen kan menjual dari Asnawi. Apakah perusahaan masih bisa mengkontrol hal tersebut atau seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya untuk controlling dari kami itu sendiri dalam setiap rekrutmen calon jamaah umroh ya, sudah ditekankan bahwa tidak melakukan transferan ke rekening pribadi, ya, secara lisan maupun tertulis sudah ada. Tertulisnya di mana? Tertulisnya itu bisa terlihat pada setiap formulir yang kami punya. Jadi perusahaan sudah menyiapkan itu. Perusahaan sudah membuat yang namanya formulir untuk pendaftaran peserta umroh ya. Ada contohnya, nanti saya akan perlihatkan nanti ke kami lampirkan. Iga ya, bahwa di situ sudah tertuang rules-nya ya, mulai dari persyaratan ketika calon jamaah itu mendaftar, dokumen apa saja yang harus dia kumpulkan, kemudian ketentuan ketika melakukan refund, ketika tiba-tiba orang tersebut mungkin gagal berangkat karena sakit atau karena keputusan sendiri ya, tidak bisa berangkat, itu ada aturan dari kami. Kemudian ada mencantumkan nomor rekening di mana hanya melakukan transaksi ke rekening perusahaan. Itu sudah jelas secara tertulis, perusahaan menekankan itu. Bahkan untuk beberapa kali ketika kami kumpul bareng, ketika saya datang dan mengumpulkan teman-teman agen ini, berkali-kali saya sampaikan, ketika mungkin dia, Asnawi Ibrahim ini, mengatasnamakan saya, mengatakan ini adalah arahan dari Dirut, saya menyatakan bahwa telepon saya, tanyakan dulu ke saya, benar atau tidak. Ketika saya bilang iya, baru silahkan. Karena apa? Disinilah saya bisa mengkontrol mereka. Selain dari yang tertulis tadi, di sini saya bisa mengontrol mereka, sehingga saya tahu ketika kalian sudah melakukan transaksi ke Asnawi, saya akan nanyakan ke dia, kan, si A punya jamaah sekian, tadi katanya mentransfer ke kamu. Saya bisa mengkontrol ini, kan. Makanya yang saya sesalkan kepada mereka ini, kenapa ketika kalian ditawarkan dengan harga yang sangat murah, tidak melakukan konfirmasi kepada saya, sehingga di sini tidak akan terjadi transaksi. Tidak akan ada yang namanya paket keras dalam jumlah yang banyak untuk keberangkatan di bulan-bulan itu, high season itu, gitu loh. Jadi itu permasalahan yang terjadi ya. Ini kan berarti agen tidak melakukan konfirmasi ke ibu, bahkan ke kepala cabang. Cabang pun tidak. Nah, ini kan sudah tertulis juga secara jelas bahwa uang harus ditransfer ke perusahaan, ke rekening perusahaan. Nah, kan ketika para jemaah atau agen diarahkan untuk transfer ke rekening Asnawi atau ke rekening pribadi, apakah mungkin ada dari para calon jemaah ini konfirmasi ke ibu untuk tanya, ibu ini betul atau tidak sih? Karena saya disuruh transfer ke rekening lain. Setelah terjadi permasalahan ini ya, jadi setelah terjadi permasalahan ini ada beberapa jamaah
yang jamaah langsung konfirmasi ke saya, mungkin karena punya nomor HP saya, menanyakan tentang nasibnya mereka. Karena mereka juga ternyata ada yang langsung mentransfer ke Asnawi tanpa melalui agen. Jadi dari jamaah tersebut langsung ke rekeningnya dia. Jadi rupanya si Asnawi ini dia belusukan. Jadi dia tidak hanya ke agensi, bahkan ada ke alumni-alumni kami yang dia tawarkan. Jadi beberapa setelah kejadian ini ya, itu ada yang menghubungi saya dan menyampaikan tentang kejadian yang mereka alami juga yang sama. Gitu. Jadi ada calon jemaah transfer ke agen, agen ke Asnawi, ada juga yang langsung. Ada yang langsung ya, yang langsung itu ya rata-rata yang alumninya kami ya, yang pernah melakukan umroh dengan kami. Terus Asnawi ini mulai bergerilya ya ke mereka ya, menawarkan paket yang murah. Dan mereka karena sudah tahu Better Travel Indonesia, ya dia percaya-percaya aja. Padahal harga yang ditawarkan Asnawi juga harga yang tidak sewajarnya. Harga yang bukan dari kami, dari perusahaan. Dengan harga yang sangat murah. Ini mungkin juga yang menjawab ya Ibu Lili, kenapa para calon jemaah ini akhirnya tertarik dengan paket tersebut. Karena memang murah sekali. Murah sekali. Di angka 21 sampai 25. 21 Sedangkan dan 25. Better Travel menyediakan di angka 28, itu pun from Jakarta. Bukan dari Ternate. Baik. Nah, berarti mungkin Ibu Lili bisa sekalian memberi jalan. Ini para calon jemaah kalau mau menggunakan jasa PT Better Travel yang paling aman tuh seperti apa, Bu Lili? Iya, yang paling aman adalah tentunya transfer pembayaran yang dilakukan adalah ke rekening perusahaan, ya. Kemudian memastikan juga tentang paket yang kami tawarkan, karena kebanyakan teman-teman kita ya, saudara-saudara kita juga tidak mencermati dulu ya, tidak mencermati paket yang ditawarkan terkait dengan fasilitas ya, ini paket yang apa gitu, karena kami kan juga punya ada beberapa paket ya. Ada paket yang reguler sama yang plus-plus, tetapi inti dari yang mau saya sampaikan ini adalah tidak membenarkan ya Mbak Iga ya sama sekali untuk melakukan transfer ke rekening pribadi, walaupun itu ke rekening agen. Ya, jadi walaupun ke rekening agen tidak bisa, karena itu ada aturannya juga. Ketika perusahaan penyelenggara ibadah umroh itu menyiapkan rekening untuk dijadikan tempat penampungan dana jamaah, maka pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena perusahaan tidak bertanggung jawab ketika yang dia lakukan itu adalah pentransferan yang dilakukan bukan rekening PPIU. Jadi di sini saya mau menyampaikan bahwa untuk teman-teman agen mengajak dan menampung dana jamaah itu aja udah salah ya. Jadi arahkan saja jamaahnya untuk melakukan transfer ke rekening perusahaan. Kami punya rekening perusahaan baik cabang maupun pusat. Jadi gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini masyarakat kita jadi lebih bijak ya, jadi lebih pintar, jadi lebih berhati-hati lagi untuk melakukan ya transfer apapun. Saya rasa bukan cuma untuk umroh ya, apapun itu. Transferlah ke rekening yang memang sudah diberikan ya, sudah disiapkan untuk dilakukan pembayaran itu. Betul, dan mungkin lebih melakukan konfirmasi dengan kepala cabang, atau mungkin bisa dengan direktur langsung, dengan Ibu Lili langsung. Nah, seperti yang kita tahu juga ya Ibu Lili, ini kan lagi di proses hukum. Jadi sebelumnya dari Ibu juga melaporkan ketiga agen tersebut. Ini kasusnya sudah sampai mana Ibu Lili? Untuk pelaporan saya terkait Asnawi dan 3 agen ini, kami sudah melakukan BAP hari Sabtu kemarin. Saat ini pada tahap untuk menyiapkan saksi-saksi dari pihak kami sebelum dilakukan pemanggilan ke pihak yang terlapor. Nah, mungkin Ibu ada mengetahui ini korbannya berjumlah berapa atau total kerugiannya seperti apa? Saya baru tahunya juga dari media ya. Untuk pasti jumlah itu yang kemarin mereka laporkan itu kurang lebih ada 45 jamaah ya. Kurang lebih ada sekitar 1 M sekian lah. 45 calon jemaah ini belum berangkat hingga saat ini? Belum berangkat karena tadi
yang mereka lakukan pembayarannya ke Asnawi Ibrahim. Dan sampai saat ini juga aliran dananya belum sampai ke PTB Travel? Tidak pernah sampai hari ini. Oke, baik. Jadi tidak pernah sampai, Ibu Tidak Lili? pernah sampai. Ya, saya bawa rekening koran saya sudah mengeprint untuk bisa dilakukan pengecekan. Jadi untuk masalah ini saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk melakukan penyelidikan ya terkait laporan saya maupun laporan yang mereka lakukan kepada saya. Karena di sini jelas aliran dana yang mereka maksud itu tidak pernah saya terima. Jangankan dananya, datanya pun tidak saya terima. Karena data calon jamaah. Karena ini real transaksi yang mereka lakukan dengan Asnawi Ibrahim tanpa sepengetahuan saya, tanpa persetujuan saya, tanpa konfirmasi juga kepada saya. Dan ini yang memang sangat-sangat saya sesalkan karena dengan kejadian ini kan saya korban. Iya, betul. Ya, perusahaan saya jadi bulan-bulanan ya, jadi jelek namanya, jadi citranya juga jadi jelek dan saya pribadi pula jadi tercemar nama baiknya ya. Tidak hanya saya pribadi tetapi keluarga juga karena kebetulan semuanya berdomisili di sini. Jadi ini yang memang sangat-sangat merugikan saya. Iya, secara tidak langsung PT Travel yang paling dirugikan. Iya. Seperti itu. Nah, Ibu selaku korban juga, walaupun di sini mungkin yang diketahui sebagai korban adalah para calon jemaah yang gagal berangkat itu. Padahal perusahaan juga menjadi korban di sini dari salah satu oknum. Tapi dari PTB Travel sendiri bagaimana memberi sikap kepada para calon jemaah? Karena dari awal mereka taunya mereka berangkat di bawah PTB Travel. Sikapnya seperti apa, Ibu? Sebenarnya kalau ditanya pertanggungjawaban perusahaan, saya jelas-jelas menekankan, bahkan ketika saya melakukan mediasi di Polres pun saya tegaskan bahwa saya tidak bertanggung jawab untuk permasalahan ini ya. Karena memang real ini transaksi yang mereka lakukan dengan si Asnawi Ibrahim tanpa sepengetahuan saya. Yang tadi saya bilang, ketika dia menawarkan pertama kali, harusnya agen ini mengkonfirmasi dulu kepada saya sehingga tidak akan terjadi hal seperti ini. Ya, jadi sebenarnya pada saat mediasi itu saya sudah sangat berbaik hati. Jadi saya bilang saya tidak bertanggung jawab, tetapi sebagai itikat baik saya, sebagai beban moral saya membantu. Saya membantu dalam hari ini bahwa saya berdasarkan pada kesanggupan saya ya Mbak Iga ya. Karena saya bilang begini waktu itu, saya tidak bertanggung jawab karena ini jelas bukan tindakan yang saya lakukan. Penipuan dan penggelapan yang mereka sebutkan itu bukan oleh saya atau Betravel, tetapi ini jelas oleh Asnawi Ibrahim dan ketiga agen ini ya. Karena jamaah memang korban, jelas di sini calon jamaah itu korbannya karena pertimbangan empati, itikat baik saya yang begitu besar pada jamaah ini sebagai korban. Saya dengan berbesar hati, saya dengan segala bentuk ketulusan saya, kebaikan saya bilang waktu itu. Saya membantu tetapi berdasarkan kesanggupan saya. Dalam hal ini saya akan mencoba memberangkatkan mereka sisip-sisipan waktu itu saya bilang ya Mbak Iga ya, berdasarkan pada keberangkatan yang saya punya ketika dalam bulan, misalkan dalam waktu dekat Juli saya ada keberangkatan, saya akan sisipkan jika di situ bisa masuk 3 orang saya berangkatin. Nanti Agustus lagi saya berangkatin lagi 3 orang sampai selesai. Itu bentuk dari empati saya, dari kebaikan saya, bukan pertanggungjawaban. Sekali lagi saya bilang bukan pertanggungjawaban. Iya, betul. Karena cuma beban moral saya aja. Saya anggap mereka ini adalah orang tua saya bersedia dengan berbesar hati saya akan menyisipkan pada setiap keberangkatan. Sampai saya bilang bahwa nggak apa-apalah 2 atau 3 tahun ke depan profit dari setiap bulan itu untuk berangkatin korban ini sampai habis. Itu bentuk dari kebaikan saya aja, bukan pertanggungjawaban. Sekali lagi saya jelaskan bukan pertanggungjawaban. Itu yang saya sampaikan pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi, mereka malah menganggap ini bentuk sebagai pertanggungjawaban saya, bahkan melakukan live apa segala macam, menagih seperti saya berhutang. Ya, para calon jemaah ya Ibu ya? Ya, padahal itu itikat baik saya saja membantu pada saat itu ya, karena saya
tadi memikirkan jamaah. Jadi sebenarnya yang memperjuangkan hak jamaah ini adalah saya. Mereka itu bukan memperjuangkan hak jamaah, tetapi mereka hanya melindungi diri mereka sendiri dari calon jamaah-jamaah itu. Gitu, itu ya yang terjadi kemarin. Jadi sebenarnya saya menyikapinya itu sudah sangat mempertimbangkan semuanya. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi bagaimana jamaah-jamaah ini bisa berangkat, ya. Asnawi Ibrahim sampai kapan pun kita nggak tahu ya, karena saat ini masih dalam ini juga pelaporan. Nah, jadi ketika mereka tidak ada yang melaporkan Asnawi Ibrahim, disinilah saya melakukan pelaporan tidak hanya ke Asnawi tetapi juga ketiga agen ini supaya bisa cepat selesai ya masalahnya, supaya bisa clear sehingga nama baik saya juga bisa kembali. Jadi kalau ditanya sudah ada itikat baik atau apa, bagaimana saya menyikapinya, sebenarnya di awal saya datang pada saat ini sudah terjadi rame, saya sudah datang dengan itikat baik saya kumpulin semuanya, saya menyampaikan itu semua kepada mereka. Ya, tetapi yang terjadi malah sekarang mereka melaporkan seperti saya yang berhutang kepada mereka, seperti saya yang melakukan tindakan penipuan dan penggelapan ini. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa sudah membuat hitam di atas putih, tapi saya ingkar, tetapi saya tidak menepati, tetapi saya tidak merespon. Sebenarnya tidak ada yang saya buat hitam di atas putih. Kalaupun ada, itu hanya ada di satu orang, itu pun bukan saya yang memanggil ya, saya punya pernyataan ini. Jadi kalau mereka bilang mereka punya hitam di atas putih, saya juga punya. Dan ini bukan saya menjanjikan. Di sini Mbak Iga bisa baca ya, ada pernyataan ini yang ketika mereka meramaikan di media bahwa saya membuat perjanjian tetapi saya mengingkari, tidak ada yang perjanjian, tidak ada perjanjian. Ini bentuknya kesepakatan. Kesepakatan itu berarti ada yang mengiyakan ya dari dua belah pihak. Ya, tidak ada janji-janji. Tidak ada janji. Ya, tidak ada janji. Nanti Di akan sini kami lampirkan juga, Bu. tidak ada janji ya. Tidak pernah saya menjanjikan karena ini bukan pertanggungjawaban saya. Hanya niat baik saya saja menyikapi masalah ini sebagai beban moral saya aja. Sebagai beban moral saya aja sebagai anak daerah. Bagaimana saya melihat orang tua saya yang tadinya sudah ingin mau berangkat umroh, tiba-tiba kelalaian dari agen saya. Ya, di sini saya katakan kelalaian dari agen saya karena terlalu mempercayai Asnawi atau bagaimana ya? Karena dibilang mereka memuluskan malpraktiknya Asnawi Ibrahim juga tidak salah ya kalau saya bilang begitu ya. Karena tidak pernah mengkonfirmasi ke saya ataupun Kacap. Itu dia permasalahannya. Jadi kalau sekarang dibilang saya harus bertanggung jawab, salah saya di mana? Gitu. Ketika mereka melakukan transaksi itu, harusnya sebelum melakukan itu konfirmasi kepada kami. Untuk harga yang sangat tidak wajar, 25 juta dengan jumlah yang banyak. Gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lili tadi, para calon jemaah ini adakah yang melapor secara langsung si pihak Asnawi atau melapor PT Travel ke polisi? Ke Asnawi sih tidak ada ya, mereka malah melaporkan PT Travel Indonesia. Jadi mereka ada laporan untuk PT Travel? Agen ya, yang agen 3 ini aja. Oh, yang agen aja. Kalau dari para calon jemaah enggak ada? Selama ini saya tidak ada. Nggak ada. Oke. Walaupun para calon jemaah ini diarahkan untuk mentransfer ke Asnawi. Iya. Tapi mereka merasa bahwa mereka dirugikan oleh PT Travel seperti itu ya, Ibu. Nah, mungkin dari penjelasan Ibu Lili bisa sedikit meluruskan kalau ada dananya putus di Asnawi seperti itu. Nah, ini kan sudah sangat merugikan ya, Ibu Lili. Mungkin Ibu ada harapan seperti apa kepolisian mengurus kasus ini? Ya, saya berharap besar ya, semoga pihak kepolisian akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik supaya saya pribadi dan perusahaan juga bisa kembali beraktivitas lagi seperti semula, karena kondisi ini juga saya yang paling dikorbankan ya, saya yang paling menjadi korban dari semua ini ya, selain dari nama baik dan lain-lain. Dengan kejadian ini juga kan saya kena penalti dari beberapa komponen ya, jadi
tidak hanya secara pribadi nama besar saya dan perusahaan PT Travel Indonesia, tetapi ada kerugian materi juga. Ya, dari kondisi ini. Oke, nah itu untuk harapan Ibu Lili untuk kasus ini dikawal gitu, seperti itu. Nah Ibu, ini kan PT Betravel tentunya pasti akan terus berjalan, pasti terus memberangkatkan para calon jemaah seperti itu. Tapi mungkin ada sedikit patah kepercayaan masyarakat untuk ke perusahaan. Nah mungkin Ibu bisa ada carahkah atau mungkin ada langkahkah yang akan dilakukan PT Betravel ke depan supaya kasus ini tuh tidak akan terulang lagi? Ya. Yang pertama adalah saya akan melakukan edukasi lagi ya, sekali lagi pembinaan dan pengayaan kepada tim saya ya, terkait dalam hari ini saya akan menegas keras. Pokoknya saya akan memberlakukan penjagaan ya, controlling yang cukup diperketat lagi, karena satu tadi ya, ketika mereka terlalu menormalisasikan sesuatu yang tidak benar ya. Jadi ketika kita menyampaikan dengan lisan tetapi tidak berdampak oleh mereka, mungkin kita akan melakukan dengan beberapa tindakan ya. Selain dari ketika menawarkan kepada jamaah tidak menerima pembayaran ya, tetapi langsung mengarahkan dari jamaah ke rekening perusahaan. Sehingga tidak akan ada celah untuk mereka akan terjadi hal-hal yang seperti ini lagi ya. Oke, nah mungkin Ibu sebagai closing statement, Ibu bisa menyampaikan harapan untuk para calon jemaah, untuk para agen dan untuk Asnawi, seperti apa Ibu? Ya, untuk masyarakat ya, untuk masyarakat pada umumnya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Betravel Indonesia tidak pernah melakukan ataupun berniat sedikit pun untuk menipu ya, seperti yang disampaikan di luar sana bahwa Betravel Indonesia melakukan penipuan, penggelapan. Tidak pernah ya, sekali lagi saya tegaskan tidak pernah. Ini yang terjadi adalah oknum ya, dan oknum ini bisa mulus aksinya karena disupport juga oleh pihak-pihak yang dalam circle-nya ya. Karena jika dia pun bereaksi, dia melakukan aksinya, tetapi kita bisa memproteksi diri kita, saya yakin insya Allah semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya, jadi jangan pernah memberikan celah untuk sesuatu kejadian yang akan merugikan kita sendiri gitu. Karena di sini berkali-kali saya tekankan bahwa ketika terjadi sesuatu saya tidak bertanggung jawab gitu. Saya tidak bertanggung jawab, perusahaan tidak bertanggung jawab. Lakukan saja sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan ya. Ketika itu ada rules-nya, silahkan ikutin rules itu. Ya, jangan pernah membuat aturan yang baru atau jangan pernah menormalisasikan sesuatu yang salah. Seperti bahasa mereka, biasanya kami seperti itu. Jangan pernah menormalisasikan itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi lebih baik mencegah kan, daripada menyesal ketika sudah terjadi hal seperti ini. Ini yang saya sesalkan karena berdampak besar buat saya, Mbak Iga. Jadi tidak hanya kerugian materi, tetapi nama baik, citra perusahaan, saya pribadi dan keluarga. Karena sekali lagi saya tegaskan, Betravel Indonesia ini hadir di Ternate, Maluku Utara itu untuk orang tua kita, saudara kita, memudahkan mereka untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Makanya sebenarnya saya orang yang paling bersedih, saya yang paling memperjuangkan hak jamaah di sini. Bukan melindungi diri ya, tapi saya mencoba dari awal kejadian ini, saya sudah mencoba untuk melakukan itikat baik. Saya datang, saya merangkul mereka semua. Setelah kejadian ini terjadi ya, itu saya memberikan penjelasan. Saat itu sih paham ya beberapa, tapi entah apa yang terjadi saat ini kembali seperti menyerang saya gitu, seperti saya yang melakukan penipuan ini, padahal di sini bisa kita protect dari awal ya ketika agen ini tertib. Jadi ini yang akan kami lakukan ke depan, penertiban untuk agen, pengayaan, pembinaan dan lain-lain. Di samping kami akan
kembali memberikan pelayanan yang bagus ya sesuai dengan akad kami. Tidak pernah menjanjikan sesuatu yang lebih, tetapi kami sesuai pada akad aja. Gitu. Jadi memang sudah jelas dari PT Travel, sudah dijelaskan dari tadi juga sama Ibu Lili, sudah sangat jelas begitu. Jadi yang namanya transfer kalau bukan ke perusahaan kayaknya memang sudah patut dipertanyakan sih sebenarnya. Iya, karena ini jadinya ya karena mereka menormalisasikan sesuatu yang salah, gitu, nganggap biasa aja gitu, nggak apa-apa, sekali dua kali berangkat, Iya. karena dia menyisipkan nama-nama itu di manifest saya kan, tapi kali ini kan tidak bisa, saya tidak ada keberangkatan, gitu. Disinilah permasalahannya. Permasalahannya tiba-tiba meledak gitu ya Ibu Lili ya. Oke, nah mungkin itu saja ya Ibu Lili obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan cukup jelas sekali, dan untuk Tribuners yang menonton semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lili juga bisa tersampaikan dengan baik, bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Ibu Lili semoga masalah ini cepat selesai. Ya, terima kasih. Diberi jalan keluar terbaik, bisa selesai dananya bisa kembali lah, itu pasti harapan terbesarnya Ibu Lili. Terakhir ya Asnawi segera ditemukan karena dia harus sampai saat ini tidak ada keterangan yang jelas. Oke. Ya, jadi itu saja ya Ibu ya, semoga bisa terselesaikan, para calon jemaah juga diberikan kekuatan gitu ya, bisa bersabar dan diberi jalan keluar terbaik. Ya. Oke, nah untuk Tribuners sekalian yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Galmira pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.